Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Genbiers dimanapun kalian berada. Apa kabar nih kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Nah, kembali lagi dengan Gen Bincang, Genbi Tegal Bincang-Bincang dari Komisariat UIN Gus Dur Pekalongan. Saya Afi yang akan menemani Genbiers selama 30 menit ke depan dan pastinya dengan topik yang informatif dan mengulik. Suatu topik dengan tuntas untuk Genbiers semua. Nah, pada kali ini kita akan membahas satu bahasan yang penting dan kemungkinan masih banyak orang yang asing nih dengan topik, namun peristiwa ini tergolong unik dan khas. Nah, ada yang tahu nggak sih bahasan apa yang akan kita bahas pada siang hari ini? Nah, kita akan membahas mengenai sosial budaya, yaitu gilingan manten. Kira-kira kalian pernah dengar nggak gilingan manten itu sebelumnya tentang apa? Jadi gilingan manten ini adalah sebuah tradisi ya, yang saya ketahui merupakan tradisi sepasang kekasih yang ada di daerah Sragi. Perbincangan pada siang hari ini sangat cocok untuk Genbiers yang ingin menambah wawasan, tentunya di sosial dan budaya. Dan saya tidak sendirian, karena pada siang hari ini kita akan membahasnya bersama tokoh sastrawan ya. Untuk bahas gilingan manten bersama narasumber yang sangat hebat. Di sebelah saya sudah ada Pak Ribu. Selamat siang Pak Ribu. Selamat siang Mas Afi. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Seperti yang kamu lihat. Wah, pokoknya harus. Kesibukan hari ini apa ini Pak? Kesibukannya hari ini jadwalnya podcast sama kamu, terus nanti malam syuting. Jadi pokoknya setiap hari harus sibuk karena di masa-masa sekarang orang kalau nggak ada kesibukan pasti dia akan kena banyak penyakit. Betul Pak. Setuju Pak. Iya, aktivitas itu menjadikan kita bisa jadi apa ya, istilahnya lebih fresh dan jadikan itu sebuah pekerjaan itu sebuah apa ya, sebuah kesenangan tersendiri, itu yang paling penting. Nah. Jadi memang Pak Ribut ini merupakan sastrawan yang ya sering dibilang tokoh di Karesidenan Pekalongan mungkin Pak ya? Nggak tahu, aku pokoknya kalau aku nggak punya ini deh jangkauan wilayah, tapi saya adalah bagian dari dunia, iya. Woi, harus begitu. Jangan melokalisir diri sendiri. Wah, harus berpikirnya think global, act lokal, act-nya lokal, gitu loh. Mungkin ada sedikit ini Pak, apa namanya? Jadi saya sedikit tahu tentang tradisi gilingan manten ini. Barangkali Pak Ribut bisa bisa memberikan sudut pandang lain atau memberi kisah yang lain. Jadi yang saya tahu mengenai gilingan manten ini merupakan tradisi di daerah Sragi, yang dimana dulunya itu saat masa penjajahan Belanda ada penari ronggeng yang diundang untuk menghibur para tentara Pak. Itu setelah menghibur ternyata para penari ronggeng ini justru wait for a minute please, disesatkan atau dijatuhkan, didorong oleh para tentara ini. Nah, setelah penari ronggeng ini jatuh, meninggal dan rohnya pun gentayangan, sehingga roh gentayangan ini meminta dua orang, satu pasang kekasih untuk ya istilahnya sebagai tumbal gitu Pak, untuk pabrik gula itu sendiri. Nah, mungkin dari Pak Ribu sendiri kita akan membahas tentang gilingan manten. Mungkin bisa nih Pak kita mulai tanya-tanya ya. Oke. Sebelumnya kalau dari Pak Ribu sendiri, gilingan manten itu apa Pak? Kebetulan kalau yang ditanya soal gilingan manten itu kan beberapa waktu lalu saya bersama tim di Batik TV, tim produksi Prangko itu pernah bikin liputan tentang gilingan nganten itu. Sebenarnya ada dua ya, kalau gilingan nganten itu semacam perayaan apa ya, semacam perayaan panen tebu
gitu. Dan biasanya dilangsungkan setiap bulan Mei setiap tahun. Nah, di pesta, kalau istilah orang Sragi namanya Pesto Giling Tebu. Nah, Pesto Giling Tebu itu di situ ada dua jenis nganten tebu sama nganten gelepung. Nah, nganten tebu sama nganten gelepung. Nah, nganten tebunya itu diambil dari yang laki-laki, ada tebu laki-laki, ada tebu perempuan. Jadi menurut kepercayaan masyarakat di sana itu tebu itu berjenis kelamin. Nah, maka yang laki-laki itu diambil dari Kesesi, yang perempuan diambil dari daerah Pemalang. Nah, terus kemudian tebu itu dikawinkan. Nah, tapi dikawinkannya itu nanti dilebur dalam mesin giling tebu itu. Nah, itu terus itu satu. Yang kedua nganten gelepung. Nah, kalau nganten gelepung itu dia dibikin dari tepung ketan yang kemudian dibentuk seperti manusia. Wah, dibentuk seperti boneka manusia dan didandani seperti nganten. Nah, nanti ketika ada prosesi giling itu, kedua nganten ini digiling semua. Tapi yang paling ngeri itu ketika nganten gelepung yang dibikin bentuknya seperti manusia itu digiling. Wah, itu ngeri banget. Aku nonton itu, saya bayangin loh. Kamu coba deh bayangin ya. Kalau andaikan itu adalah manusia beneran, wah, itu tragis betul. Itu kalau saya melihatnya itu tradisi yang tragis gitu loh. Karena apa ya? Kalau ini beneran manusia, kayak apa sih gitu. Nah, oleh masyarakat di sana, tradisi giling tebu ataupun nganten tebu dan nganten gelepung itu dijadikan sebagai sarana atau cara ungkap masyarakat menyampaikan rasa syukur atas hasil panen tebu mereka yang melimpah sehingga pabrik gula itu beroperasi lagi. Jadi gitu. Jadi itu awalnya seperti itu. Ini memang ada kisah sendiri ya Pak, ada sudut mungkin ada cerita di baliknya itu masing-masing orang. Kalau yang kamu maksud adalah cerita di balik itu, ini menarik lagi bahwa pada saat saya liputan itu, saya coba untuk menanya-nanya gitu kan ke masyarakat, terutama ke orang-orang yang melakukan tradisi itu. Nah, menurut penuturan mereka itu bahwa tradisi ini dulunya ada dan memang ada manusia dua sejoli sepasang kekasih yang dikorbankan. Itu menarik lagi. Ini kisah yang ngeri loh. Kalau kita mencoba menelisik ke zaman itu ya. Coba deh kamu bayangin, kamu punya pacar. Katakanlah seperti itu ya. Kamu punya pacar. Tiba-tiba hari itu katakanlah, tiba-tiba kamu digrobyok rame-rame sama orang, terus ditarik, terus dibawa, terus didandani jadi nganten, tapi untuk dikorbanin. Kayak apa deh rasanya? Iya kan? Loh, ini kisah cinta yang luar biasa ngeri, lebih tragis daripada Romeo Juliet, gitu loh. Lebih tragis daripada Aladdin and Jasmine, gitu loh. Lagi punya Romeo Juliet sendiri. Ini bukan lagi Romeo and Juliet, ini lebih konyol gitu loh. Ya lebih konyol. Kalau Romeo and Juliet itu kan mereka mati karena kekonyolan mereka gitu kan. Hanya karena ingin merasa bahwa cinta itu harus selamanya bersama. Ya konyol juga kan. Tapi ini kan kedua-duanya aku yakin nggak sama-sama nggak siap untuk dinikahkan, tapi untuk kemudian dikorbankan. Kan gila itu. Wah, itu gila banget. Ini apa? Makanya kemudian saya menelisik. Saya tanya ke warga, itu yang laki-laki dari mana, yang perempuan dari mana gitu. Ternyata sesuai dengan asal tebu ketika diambil.
dari Kesesi yang laki-laki, dari Pemalang yang perempuan. Nah, ini menarik. Pertanyaan saya kan kemudian menukik, kenapa dari Kesesi? Iya. Kok nggak daerah lain? Emang kebun tebu hanya di situ? Kan ada banyak. Iya, Pak. Dulu Pekalongan itu termasuk daerah pemasok tebu terbesar di Jawa. Bahkan pabrik gula itu di Pekalongan itu nggak cuma di Seragi. Oh. Wonopringgo yang paling tua. Sekarang hilang, sekarang jadi ini 407. Iya. Nah, itu Wonopringgo. Asal pabrik gula itu di Wonopringgo. Terus di Tirto itu, Iya. Tirto pabrik ban itu. Oh. Nah, itu dulunya pabrik gula. Nah, terus baru di Seragi. Nah, kenapa ini tradisi ini sebenarnya murni dari masyarakat Jawa atau ini bikinan? Kan pertanyaannya gitu ya. Ini bikinan Belanda. Nah, lalu untuk gilingan manten sendiri ini Pak, kira-kira kalau dari Pak Ribut itu arti dari gilingan manten itu apa Pak? Gini, aku ingin menjelaskan dulu sebelum ke situ ya. Iya Pak. Kalau tadi kan sebenarnya kalau masyarakat itu sudah punya kesepakatan bahwa gilingan ten itu atau pesta giling tebu itu adalah sebagai ungkapan rasa syukur masyarakat atas limpahan hasil panen, terus kemudian pabrik gula buka lagi, gitu, mulai produksi. Tapi saya melihat begini, kita lihat sedikit berbincang ke masalah sejarah bahwa dulu, kenapa sih di Pekalongan begitu pabrik gulanya begitu banyak, dan kenapa sih gula yang diproduksi oleh Belanda? Nah, ini yang harus tahu dulu bahwa ternyata dulu gula itu komoditas yang paling populer dan paling istilahnya didambakan oleh orang-orang Eropa. Paling dicari berarti Pak? Paling dicari selain rempah-rempah. Iya. Nah, Pekalongan itu menyumbang tiga produk yang paling unggul, yaitu gula, terus kemudian kopi sama teh. Kopi sama teh. Nah, makanya kalau kita ke arah selatan banyak kebun teh kan. Lah itu kan milik Belanda semua tuh. Iya Pak. Terus kemudian kopi itu milik Belanda semua tuh waktu itu. Nah, tebu itu di daerah pesisir. Nah, kenapa ini tiga komoditas ini menjadi penting? Karena aku nggak tahu kamu sudah pernah baca buku yang judulnya Great Depression apa belum ya? Belum ini Pak, saya belum baca. Great Depression itu kan ketika Eropa dan dunia, Amerika juga itu mengalami krisis ekonomi, dan itu terjadi pada era-era abad 19 awal. Akhir abad 19 masuk ke abad ke-20. Nah, di Great Depression itu akhirnya istilahnya membuat kebijakan baru dalam dunia finansial. Disitulah yang kemudian memunculkan katakanlah kebijakan baru untuk pemberlakuan uang kertas, uang kartal. Berarti pertama kali. Pertama kali diberlakukan uang kartal secara internasional pada era-era Great Depression itu. Iya. Nah, akhirnya lembaga internasional keuangan internasional itu kemudian membuat kebijakan bahwa ini ada uang kartal dan semua negara di dunia waktu itu harus ngutang. Ini harus ngutang, bayarnya pakai apa? Yaitu tadi komoditas-komoditas yang dimiliki. Nah, waktu itu Indonesia kan masih dikuasai oleh Hindia Belanda. Iya, Hindia Belanda. Nah, otomatis bayar utangnya itu lewat itu, pakai gula, kopi, rempah dan macam-macam. Iya. Nah, kita tuh pemasok itu. Dan satu lagi yang kita masuk apa? Bahan-bahan pembuat tekstil. Nah, kita tuh produk tekstilnya keren. Dari dulu memang sudah. Nah, balik lagi ke masalah giling tebu itu kan. Nah, dari situlah kemudian saya menduga bahwa tradisi pesta giling tebu itu sebagai salah satu cara yang dilakukan oleh penguasa Belanda pada waktu itu, penguasa Eropa pada waktu itu, untuk, kalau saya mencermati, ini
karena ini tradisi bikinan Belanda, Iya. saya meyakini bahwa ini bukan untuk mengucapkan syukur, Oh. tapi ini ada hal- sebagai penetrasi, penekanan kepada masyarakat supaya mereka takut. Ini intimidasi, bentuk teror. Jadi coba deh, logika aja deh. Kita pakai logika ya, paling Iya, Pak. sederhana. Logis nggak cara mengungkapkan syukur dengan mengorbankan manusia? Kalau enggak sih, enggak. Kurang. Ya, logis Iya, kan? ada yang lebih baik, Pak. Ya kan? Beda kan ketika Idul Kurban, Iya. gitu kan? Ada nazar kalau cerita itu, Iya. ada nazar yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim, Iya. ya kan? Dan akhirnya sebagai rasa syukur, akhirnya beliau ketika ditantang oleh Tuhan, berani nggak kamu melakukan nazar itu? Iya. Akhirnya memberanikan diri kan, terus oke deh, Nabi Ismail dibawa ke tanah lapang, terus kemudian supaya tidak banyak orang yang lihat dan bila perlu nggak ada orang gitu kan di situ, terus baru akan disembelih. Tapi kan kemudian itu sudah dirasa cukup oleh Iya. Tuhan, maka diganti dengan kambing kan hewan. gitu. Nah akhirnya menjadi tradisi sampai sekarang. Nah kurban itu akhirnya bentuknya bukan manusia, Iya. tapi Hewan. binatang. Dan sebenarnya kalau tradisi mengorbankan orang, kalau dalam balik lagi ke masa lampau, ada memang tradisi seperti itu, tapi biasanya ini dilakukan oleh para penganut Bhairawa Tantra. Apa itu, Pak? Nah, baru tahu ya. Bhairawa Tantra itu sekte Sivaism atau penganut ajaran Siva, Iya. Siwa yang nyempal. Oh, Jadi di setiap persembahyangan mereka itu pasti ada prosesi pengorbanan manusia. Nah, kenapa ada korban? Karena biasanya gini, kalau orang-orang dulu itu meyakini bahwa ketika ada bencana yang dialami oleh manusia, suatu masyarakat, itu biasanya mereka meyakini bahwa pasti ada salah satu di antara mereka yang melakukan kesalahan, melakukan dosa. Maka untuk menebus dosa itu, orang yang melakukan dosa itu harus dikorbankan. Itu maka, tapi kan ini beda. Iya. Konsepnya beda ya, antara Bhairawa Tantra dengan Besto Giling ini beda, Iya. dan terjadi di masa yang sangat jauh. Iya. Bhairawa Tantra mungkin sebelum Masehi, nah sementara ini di era Masehi, di era modern. Aneh juga ketika tradisi semacam ini lahir di era modern, tapi dengan kemasan yang mistik, gila kan? Iya. Nah itu keren banget menurut saya. Ini adalah strategi Belanda untuk membuat masyarakat itu menjadi takut dan takluk. Akhirnya mereka menyerahkan lahan-lahan mereka untuk ditanami sebagai kebun tebu, dan akhirnya ya bisa jadi itu sebagai bagian dari cara mereka mengintervensi dunia bisnis yang dilakukan oleh masyarakat pada waktu itu. Baik, berarti memang karena komoditas ini dibutuhkan, jadi ya mungkin dari kolonial Belanda itu memang ada sedikit cara ya, Pak. Iya. Ya. Lalu kalau dari Pak Ribu sendiri nih, Pak, proses untuk prosesi tradisi gilingan manten ini itu bagaimana, Pak? Yang saya lihat di situ ya, itu prosesinya menarik. Biasanya sebelum diarak kan ada prosesi ya, kayak nganten beneran. Iya. Jadi sebelum dijagoke bareng itu ada midodareni. Oh, berarti kayak jadi nikahan. masing-masing itu sendiri-sendiri kan di midodareni, kayak orang nikahan, bener-bener nikahan. Jadi ada Jawa, Pak. Di midodareni, terus kemudian paginya baru dipertemukan. Begitu agak siang baru diprosesi ara-araan gitu kan. Nah di ara-araan itu biasa dunia spiritualitas Jawa itu kan sangat lekat dengan yang namanya pengiring itu biasanya wujudnya dedemit gitu. Iya. Iya kan? Iya. Pengiring itu pasti wujudnya dedemitan. Nah,
Ini yang menarik sebenarnya. Kenapa sih dedemit? Karena itu apa ya? Sebagai bagian dari cara untuk menghindari pengaruh negatif. Kalau dalam apa ya, mitologi Jawa kan seperti itu. Mitologi Jawa itu selalu mengatakan bahwa ini dia, aku pengen mengatakan ini sebenarnya, tapi nanti deh di segmen berikutnya aja deh. Jadi apa ya, ada arti untuk tolak bala mungkin ya Pak? Ada, tapi itu yang menarik gitu. Di dunia spiritualitas Jawa itu sangat berbeda dengan apa yang kita pahami di hari ini. Karena biasanya meskipun kita orang Jawa, rata-rata nggak paham konsep antara lelembut dengan demit. Oh, beda. Nah, beda itu. Oke, baik. Itu kameramannya kayak gitu. Terus kalau misalkan nih Pak, jadi tradisi gilingan manten ini bisa ditemukan di mana Pak? Atau hanya di Kalau yang saya tahu banyak ada di Seragi. Hanya di Seragi? Hanya ada di Seragi, nggak ada di tempat lain. Di pabrik gula cepu, kok cepu apa? Mana Kendal itu Cepiring nggak ada, terus di Pati nggak ada. Di Pemalang juga nggak ada. Berarti memang tradisi lokal. Iya, nah yang menjadi pertanyaan kenapa cuma di sini, kan gitu. Iya Pak. Saya menduga orang Pekalongan itu adalah bibitnya perlawanan. Oh. Iya. Iya. Kita tahu persis bahwa kisah Baurekso itu menarik untuk diulik. Ini menjadi Kesesi kan? Iya. Yang Nganten Lanang kan yang diambil adalah Kesesi. Kesesi itu dekat dengan cerita tentang Baurekso. Nah, siapa sih, apa sih Baurekso? Baurekso itu adalah simbol dari sebuah perlawanan. Dia nggak cuma melawan Belanda, tapi dia melawan sistem kekuasaan yang terlalu mengungkung masyarakat pesisir. Kalau ini diterjemahkan lebih dalam, ini luas nanti ya, bisa bahaya. Iya bener loh. Tokoh Baurekso itu nggak sekadar melakukan perlawanan itu kepada Belanda, tetapi yang dia lakukan adalah membuat sebuah sistem kemasyarakatan yang lebih demokratis, lebih terbuka. Itu makanya bibit-bibit perlawanan itu selalu muncul di daerah pesisir, terutama di Pekalongan. Nggak percaya banyak tokoh yang lahir di Pekalongan sebagai pionir-pionir untuk perlawanan loh. Banyak. Oke Pak, ini kalau tujuannya Pak, jadi tradisi gilingan manten ini tujuannya apa Pak? Ya itu tadi kan, tujuannya sih dulu kalau menurut masyarakat setempat itu sebagai rasa ungkapan syukur. Tapi sebelum ke sana, ini aku pengen cerita. Tadi kan aku sempat ngomong bahwa ada faktor-faktor lain yang sebenarnya masih tersembunyi gitu kan. Wah, ini dia asik nih. Belanda itu jangan dikira nggak pinter, mereka sangat pinter ngomong tentang kebudayaan Jawa. Coba deh teman-teman telusuri. Siapa yang bikin kamus bahasa Jawa Kawi? Orang Belanda juga, Zoetmulder, ya kan? Nah, terus siapa yang mendeskripsikan naskah-naskah Jawa kuno ke dalam Kalangwan? Ya orang Belanda juga. Belanda sendiri. Iya kan? Kenapa orang-orang Eropa pada waktu itu begitu tertarik dengan kebudayaan Jawa dan kebudayaan Nusantara? Karena untuk menjajah itu kalau cuman pakai kekuatan militer dan kekuatan ekonomi nggak mungkin rampung, nggak mungkin bisa menguasai. Maka kemudian kebudayaan itulah yang kemudian mereka pelajari, mereka ambil, sambil kemudian mereka susupi wacana-wacana baru. Nah, termasuk Pesto Giling Tebu ini adalah wacana budaya baru yang dibikin oleh Belanda. Mereka mencoba menginfiltrasi dari interpretasi mereka terhadap alam pikir manusia Jawa. Bahwa alam pikir manusia Jawa itu keren. Jadi kalau sesama manusia mungkin masih berani untuk saling berantem. Iya. Asal nggak ganggu, oke, selesai. Tapi begitu kalian ganggu, misalkan kamu ganggu aku, ya aku akan melawan. Gitu. Itu alam pikir Jawa. Terus tapi
berbeda ketika berhadapan dengan hal-hal yang gaib. Oh, mistis. Ya. Iya. Mau itu dedemitan atau itu lelembut. Nah, alam gaib itu dalam konteks mitologi Jawa itu dianggap alam yang lebih besar, lebih punya daya yang lebih besar. Lebih kuat berarti. Iya kan? Makanya mereka orang Jawa itu berpikir bahwa ya yang penting kita hidup harmonis dengan mereka. Makanya kemudian selalu ada sesaji, selalu ada yang dikorbankan di dalam sesaji itu. Bukan untuk bukan untuk menyembah mereka, tapi ini sebagai ungkapan bahasa komunikasi lintas dimensi, gitu loh. Iya. Jadi supaya mereka nggak ganggu kita dan keberadaan kita pun diakui oleh mereka, gitu loh. Artinya, oh ada manusia ya sudah itu selesai, nggak ada gangguan-gangguan lagi. Nah, cara berpikir inilah yang kemudian diambil oleh orang Belanda untuk melahirkan tradisi-tradisi baru, termasuk Pesto Giling Tebu itu. Nah, pinternya Belanda di situ. Nah, artinya kalau misalkan ada cerita bahwa dulunya ada penari ronggeng, terus kemudian jatuh gitu kan, terus masuk ke gilingan itu, terus muncullah arwah gentayangannya ini. Ini kan diciptakan cerita itu sengaja diciptakan oleh Belanda pada waktu itu supaya orang akhirnya berpikir bahwa wah iya ya gitu loh. Oh, percaya. Karena orang Jawa itu kalau sudah yang bukan takut ya, bukan takut. Kalau sudah ngomongin tentang demit, setan gitu-gitu, itu wah ini nggak enak dong gitu. Nah itu kita segan aja gitu loh. Pokoknya kita nggak mau berurusan dengan yang kayak gitu-gitulah gitu. Makanya akhirnya cara orang Jawa untuk berkomunikasi dengan alam-alam gaib itu lewat sesaji. Gitu. Nah, sesaji itu pasti ada yang dikorbankan. Gitu. Jadi memang ada tujuan tertentu ya untuk tradisi gilingan manten ini. Nah, selanjutnya dari Pak Ribut nih Pak, kira-kira kalau tradisi gilingan manten ini ada hikmah apa yang bisa dipetik atau pesan-pesan? Kalau hikmah yang aku dapat itu dari hasil kajian yang saya peroleh dari kemarin waktu aku datang ke sana pas bulan Mei itu, saya akhirnya mendapatkan kesan bahwa tradisi ini jangan sampai hilang. Tapi maknanya yang harus kita tambah, bukan lagi hanya sebatas sebagai rasa syukur atau sebatas sebagai rasa syukur itu bagus untuk supaya masyarakat juga akhirnya produktif di dalam menggelorakan industri perkebunan terutama tebu. Tapi yang paling penting adalah kalau saya sih melihatnya begini, ini harus menjadi monumen, harus menjadi tugu peringatan tentang peristiwa masa lampau, bahwa dulu pernah terjadi kekejaman yang dilakukan oleh kolonial Eropa terhadap masyarakat Jawa, terutama masyarakat Sragi, yang kemudian membuat mereka merasa ditekan dan tidak bisa berbuat banyak untuk kedaulatan ekonomi mereka. Nah, itu yang harusnya dimunculkan juga. Karena saya melihat bahwa ini sebenarnya ini persoalan ekonomi. Apapun itu, kebudayaan, nah jangan salah ya, kebudayaan itu bisa membalut semua hal, termasuk ekonomi, termasuk politik, semua itu bisa dibalut lewat kebudayaan. Nggak percaya? Coba deh, siapa yang bilang bahwa setiap lebaran itu harus pakai baju baru? Oh, iya. Itu kan budaya tradisi gitu kan. Yang penting itu baju bagus. Baju bagus itu bukan berarti bajunya harus bagus, tetapi bagus untuk dirimu sehingga orang itu terkesan melihat kamu. Gitu loh. Itu loh. Bukan, jadi katakanlah kamu punya baju khusus yang hanya bisa dipakai setiap tahun sekali, ya nggak masalah. Itu loh. Jadi kita sudah nyelengi nyimpen baju untuk khusus lebaran.
no problem, nggak harus baru, gitu loh. Strateginya begitu harusnya. Gitu, kitanya aja yang akhirnya keliru memahami harus baru. Itu kan strategi pasar. Iya, betul. Tapi kalau nggak begitu, akhirnya ekonomi nggak jalan di era-era Lebaran. Nah, itulah tadi bahwa ternyata kebudayaan sangat bisa mengemas segala macam. Jadi nggak melulu kebudayaan itu berbicara tentang sesuatu yang mistik, sesuatu yang wah itu horor itu. Enggak banget deh. Kalau itu nanti kerjaannya Mas Joko Anwar itu. Baik. Itu. Jadi memang ada manfaat tersendiri dari tradisi Giling Ramadan ini. Iya. Selanjutnya ini Pak, kira-kira dari Pak Ribo sendiri, apakah ada pesan untuk para generasi muda atau generasi milenial biar tetap melestarikan tradisi Giling Ramadan ini Pak? Kita kalau kita ngomong ke pelestarian, sebenarnya seringkali kita salah paham tentang kata lestari. Yang namanya lestari seolah-olah kita nggak mau mengubah sesuatu yang sudah ada. Contoh kata paling sederhana, ini ada vas bunga, ini ada bunganya. Kalau ini terus yang dipajang, bosen nggak? Ya kan? Harus ada inovasi dong. Iya. Nah, dikembangin dong. Nah, yang namanya pengembangan pasti ada penambahan, ada pergeseran dan macam-macam. Inovasi itu adalah bagian dari pelestarian. Nah, kelirunya kita ketika ngomong pelestarian seolah-olah apa yang dari dulu harus dibawa secara utuh. Oh, berarti tetap saklek. Kayak kita misalkan nonton wayang misalnya. Karena kita ini kadang-kala terbebani dengan kata-kata istilah nguri-nguri gitu. Iya. Yang namanya nguri-nguri itu nggak cuma bawa, tapi juga harus ada pengembangan. Gitu loh. Iya. Makanya kalau misalkan kita melihat dunia katakanlah seni pertunjukan wayang, ya dalang-dalang yang saat ini kondang katakanlah almarhum Dalang Giseno, terus kemudian dalang almarhum Ki Entus dan lain-lain. Mereka adalah pelestari budaya tradisi wayang yang saya kira mereka berhasil melakukan pengembangan-pengembangan, melakukan inovasi, nggak melulu dari segi bentuk, tapi bahkan juga cerita. Karena cerita wayang pun juga berkembang. Ada istilah carangan kan. Nah, carangan itu kan bukan yang asli, dia sudah menyimpang dari cabang-cabang gitu loh. Nah, gitu. Nah, makanya dengan inovasi, semangat inovasi teman-teman yang masih muda ini semangatnya luar biasa. Coba deh dikreasikan, ikut terjun ke dalam tradisi itu, amati dulu, kaji terlebih dahulu, kemudian kira-kira apa yang mungkin bisa dikembangkan. Di sana ada peluang loh di tradisi Giling Tebu itu. Kan ada itu kalau kita ngomong ekonomi kan, itu Pak. Kan ekonomi banget. Ada pasar malamnya, ada pasar tibanya. Kenapa itu nggak dikemas? Itu dikemas keren, bikin bazar sekalian, bikin expo. Seragi expo atau seragi fest. Disponsori Bank Indonesia kan keren. Bisa. Itu harus dilirik. Ini potensi loh. Secara ekonomi sangat potensial. Kehadiran perbankan sangat mendukung upaya untuk pemajuan di masyarakat sekitar. Kita lihat deh sekitar Seragi itu masyarakatnya itu terbagi dari dulu, terbagi kelasnya, kelas eksekutifnya itu para pegawai pabrik. Pegawai pabrik gula. Mereka kan punya rumah dinas. Ya kan, yang dari zaman Belanda. Sementara masyarakat yang kalangan bawah, ini ekonominya menengah ke bawah. Nah, ini supaya bisa menarik tradisi Pesto Giling ini, coba deh ini diungkit terus kemudian supaya menjadi pengungkit. Nah, ternyata memang dari tradisi Giling Ramadan ini generasi muda memang harusnya tetap melestarikan. Bisa melestarikan dan berinovasi. Memberi inovasi. Jadi Giling Ramadan ini tidak hanya dari versi dahulu, jadi ada perkembangan-perkembangan yang ditambah agar ada
ada nilai sisi tambahnya yang lah nilai tambahnya gitu ya. lebih menarik gitu ya Pak. Iya dong. Oke, Nah, nah, harus gitu. Gilingan Manten ini juga sebagai informasi teman-teman yang rutin diadakan pada setiap tahunnya pada bulan Mei, baik Mei pada awal bulan atau di akhir bulan. Bagi teman-teman yang tertarik atau harusnya sih bisa main nanti pada bulan Mei pada tradisi Gilingan Manten. Nah, Iya. nggak kerasa ini Pak, ternyata bincang-bincang pada siang hari ini seru banget Iya ya. dan dengan bahasan yang penuh dan Pasti di luar. dengan bahasan yang penuh dan wawasan yang luas, pengetahuan yang luas tentang sosial budaya. Betul. Pasti di luar ekspektasimu kan? Iya, betul sekali Pak. Tentunya gitu. teman-teman Genbiers di rumah bisa memetik ilmunya atau manfaatnya. Sayangnya bincang-bincang pada siang hari ini harus disudahi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Ribut karena You're sudah welcome. meluangkan waktunya, memberikan waktunya untuk sharing-sharing kepada teman-teman Genbiers di rumah. Baik, semoga bincang-bincang pada siang hari ini tetap asik, tetap asik ya. Ilmunya juga bisa bermanfaat untuk teman-teman Genbiers di rumah. Dan saya Afi sebagai host pamit undur diri. Sampai bertemu di Genbiers bincang-bincang selanjutnya. Dadah. Dadah.